Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang biografi Presiden Soeharto yang berjudul Anak Desa, karangan O.G. Ruder. Soeharto, orangnya dan mitos. Dia nampaknya masih merupakan orang yang belum dikenal dan misterius. Seorang presiden yang secara luas belum dikenal dari suatu negara besar yang terletak di persimpangan jalan Samudra Indonesia dan Pasifik. Hampir-hampir ia tak diperhatikan oleh kebanyakan penulis-penulis politik barat dan oleh beberapa dari timur juga. Ia kelihatannya tidak masuk dalam kategori akademis mereka. Prestasinya dalam bidang politik dan ekonomi disebut sepintas lalu. Pembawaannya kurang gaya, keahlian berpidato dan keagungan seperti Soekarno yang mendahuluinya, ia masih dapat dipuji tetapi membosankan. Tingkah lakunya sopan, tapi kaku. Pidato-pidatonya menarik, tapi hampir tidak dapat menimbulkan emosi dan tepuk tangan yang menggemuruh. Timbul pertanyaan di kalangan cendekiawan, apakah orang Indonesia yang baru ini telah benar-benar mempunyai bobot politik dan karisma, atau mungkin dia belum mampu pada sasaran sebagai seorang pemimpin nasional yang tangguh. Apakah ia telah dapat memenuhi harapan-harapan masa rakyat yang terus meningkat dan mengatasi frustasi kalangan elit di kota? Presiden Soeharto dari Indonesia yang hampir-hampir tak diperhatikan dan yang telah dinilai kurang pada tempatnya, nyatanya telah membuat sejarah. Ia telah membubuhkan capnya yang tak terhapuskan dalam zaman baru yang anehnya masih disebut zaman sesudah Soekarno. Kemampuannya semenjak ia menjadi prajurit pejuang kemerdekaan tak bersepatu sampai menjadi seorang presiden Republik Indonesia yang disegani membuat ia digolongkan pada antara putra bangsa yang baik dan terkemuka. Terutama ia dicatat sebagai orang yang telah menumpas suatu kudeta berdarah dari perwira-perwira yang menamakan dirinya revolusioner dan golongan komunis, dan orang-orang yang telah dapat mengakhiri suatu perang saudara yang terselubung, suatu masa pembunuhan besar-besaran dalam suatu proses yang lebih banyak menggunakan jalan bujukan daripada paksaan. Dari seorang perwira militer dengan dasar yang sedikit pada mulanya, ia berangsur-angsur menjadi seorang politikus dan negarawan. Setelah gagal membujuk bekas Presiden Soekarno untuk kesediaannya meninggalkan doktrin Nasakom yang telah mendatangkan bencana dan yang mendapat tantangan dari sebagian besar rakyat, perwira yang tak berpolitik itu merasa harus membebaskan sedikit demi sedikit bekas pimpinan besar itu dari semua tanggung jawabnya. Meskipun agak enggan dan mengakui jasa-jasa bekas presiden itu, tetapi dengan penuh keberanian bila waktu dan keadaan menghendaki tindakan-tindakan drastis. Dengan mengatasi godaan untuk merenggut kekuasaan mutlak sebagai alasan untuk membela rakyat, Soeharto telah mengambil jalan konstitusional dalam menghadapi lawan-lawan yang tidak setuju dengannya, terutama mengenai soal langkah-langkah taktis daripada sasaran-sasaran strategis. Dengan tegas menolak apa yang dinamakan parlemen jalanan. Ia berpegang pada kekuasaan tertinggi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dapat mengkonsolidasikan kedudukannya atas persetujuan dari sebagian besar rakyat, secara sah dan nyata, Soeharto berhasil dalam memantapkan kekalutan politik, sosial dan ekonomi yang telah diwariskan oleh yang mendahuluinya.
Ia telah dapat meletakkan dasar bagi masa depan yang lebih baik dari suatu bangsa yang termasuk urutan kelima di dunia dalam jumlah penduduk. Dalam bidang luar negeri, ia telah mengakhiri politik mercusuar dan petualangan yang hampir menyeret negara ke dalam kancah peperangan. Republik Indonesia telah kembali ke dalam pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanda-tanda menunjukkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya yang terkendali akan berkembang menjadi salah satu kekuatan stabilisator utama di wilayah yang tersohor tidak stabil, Asia Tenggara. Munculnya Soeharto, di lain pihak, bukan berarti bahwa perjalanan sejarah yang banyak rintangan dari Indonesia telah berakhir. Sesudah masa konsolidasi pada akhir tahun 60-an, timbullah hambatan-hambatan, terutama dalam sektor sosial ekonomi yang sebagian adalah akibat dari resesi. Beberapa persoalan-persoalan pokok dapat dipecahkan hanya di atas kertas saja. Perubahan-perubahan mendesak yang sangat dibutuhkan berhenti sama sekali. Salah urus tidak berakhir. Reaksi-reaksi yang tidak diingini mulai timbul yang bertentangan dengan rencana-rencana yang baik. Integritas pribadi Soeharto dan kejujurannya tidak pernah diragukan sekalipun telah timbul kritik-kritik mengenai kelambanan yang dituduhkan kepadanya dalam mengambil tindakan-tindakan yang tegas. Presiden mengekang dirinya dalam menyalahkan orang lain dan tidak mengurangi arti beban daripada rakyat. Terutama, ia tidak meniup-niup emosi ataupun kultus kepahlawanan. Ia memberi contoh dengan cara hidupnya yang sederhana dan kegiatannya yang penuh tanggung jawab dalam hal di mana orang lain bersikap ragu-ragu, putus asa, atau gagal, maka ia secara pasti maju terus. Ia masih menganggap dirinya hanya sebagai penghubung dari serangkaian urutan yang tak berkesudahan dari pimpinan-pimpinan Indonesia zaman dahulu sampai ke masa yang akan datang. Para kritikus yang kurang serius menyebut Soeharto sebagai orang kuat atau bahkan orang kuat yang suka bertindak sendiri. Seorang diktator yang samar-samar terselubung, yang menindas hak-hak asasi, dan yang bertindak berlebih-lebihan untuk menjaga stabilitas atau sebaliknya. Seorang yang suka menunda-nunda dengan sikap yang kurang menentu dan lebih mengikuti jalan yang telah dirintis daripada memimpin, yang kurang bersemangat dan terus-menerus dirongrong oleh tukang-tukang sihir, tukang nujum, dan dukun-dukun. Ia biasanya lebih dituduh karena tugas-tugas yang tidak ia lakukan daripada yang sebenarnya telah ia kerjakan. Ini terutama berhubung dengan apa yang dinamakan penutup mata terhadap praktek-praktek korupsi di antara pelaku-pelakunya dari segala golongan dalam pemerintah dan masyarakat serta di semua lapisan. Sehingga kadang-kadang ia dituduh bergantian sebagai terlalu tegas atau terlalu lunak. Mereka yang mencari mudahnya akan tidak sulit membuat kepala berita yang berani. Pernyataan-pernyataan yang berlawanan mengenai Presiden Soeharto dan salah pengertian sebagian adalah karena keengganannya untuk tampil di muka umum, baik cara hidupnya maupun tindakan-tindakannya tidak menimbulkan keributan. Rencana yang muluk-muluk untuk menyelamatkan dunia tidak pernah mengejutkan umum. Tidak pernah dan tidak ada romantisme revolusioner dalam pidato-pidatonya untuk mendapatkan persetujuan yang sinis dari kaum intelek progresif ataupun untuk merangsang emosi histeris dari massa. Tidak ada gambaran seorang pemimpin besar. Sambil menolak kultus individu, ia tetap mempertahankan kewibawaannya yang wajar. Perasaannya biasanya tersembunyi di balik senyumnya yang sukar diterka. Soeharto, sebagai layaknya orang Indonesia yang baik, sangat segan memberikan keterangan tentang kehidupan dan masalah pribadinya. Ia mengikuti prinsip penggunaan kata-kata yang samar-samar dan cara-cara tidak langsung yang merupakan kegiatan dari warisan kebudayaannya. Dengan demikian, diri pribadinya dan kekuatan batinnya sukar untuk dapat dijajaki dan diterangkan
terutama bagi orang-orang yang asing terhadap jiwa Jawa, terhadap kenyataan-kenyataannya, pandangan dan impian tentang Indonesia di masa lampau dan sekarang. Di mata umum, Soeharto nampak sebagai seorang pemimpin yang realistis, pragmatis, yang perlahan-lahan dan berhati-hati dalam tindakannya, serta hampir tak pernah mengambil resiko. Tindakan-tindakannya dianggap sebagai terlambat dan tidak tegas. Keputusan-keputusannya dicap lebih sebagai praktis daripada jenius dan cerdas. Secara keseluruhan ia dinilai rendah oleh pengamat-pengamat yang sok pintar, kalau bukan malahan sombong. Sebagai seorang pemimpin nasional yang bertanggung jawab sekalipun tanpa gaya, seorang yang menjunjung hukum dan ketertiban, yang mengabdi pada negaranya dengan patuh, lebih bersifat jujur dan bijaksana daripada memberi inspirasi dan rangsangan. Kalau demikian, mengapa orang sederhana dan berkepribadian kontroversial itu berhasil mengatasi hambatan-hambatan besar di masa lampau dan memajukan masa sekarang, tanpa kelihatan adanya suatu alternatif perubahan dalam kepemimpinan nasional? Mengapa ia bisa menanjak sedangkan banyak lawan-lawannya, apalagi kritikus yang pandai, telah menghilang dalam kenihilan politik? Jawabannya secara singkat, bukanlah hanya terletak pada bakatnya yang terlalu diremehkan dalam perencanaan strategis dan kekerasan hatinya yang diabaikan di balik senyuman yang kadang-kadang nampak tidak berdosa itu. Salah pengertian dan salah penilaian terutama timbul dari kenyataan yang sederhana, bahwa ia biasanya diukur dengan syarat-syarat yang tidak memadai dengan keadaan, waktu, tempat, dan suasana. Lebih-lebih lagi di Indonesia, faktor yang menentukan dalam kepribadian Soeharto hampir diabaikan sama sekali, yaitu dasar yang kokoh dari kepercayaan agama dan falsafahnya yang telah memberinya kekuatan yang luar biasa. Itulah kunci dari segala misteri.